Halo semuanya, langsung aja ya. Di paparan kali ini, kita bakal mengurai satu dinamika teologis yang super menarik, yaitu hubungan antara anugerah yang kita terima cuma-cuma dengan panggilan aktif untuk bawa perubahan di masyarakat. Topik ini sering banget disalahpahami. Banyak yang mikir, wah udah dapat anugerah ya udah tinggal duduk manis aja. Padahal kenyataannya sama sekali nggak gitu. Kita bakal lihat gimana anugerah itu sebenarnya justru jadi mesin penggerak utama yang bikin hidup kita berdampak nyata buat orang lain. Coba perhatikan kutipan dari Injil Yohanes ini, khususnya di bagian kata "sama seperti". Ini benar-benar menyoroti kesejajaran yang luar biasa antara bagaimana Kristus diutus dan bagaimana kita, orang-orang percaya, sekarang juga ikut diutus ke dalam dunia. Jadi, keselamatan itu bukan garis akhir dari pencarian spiritual kita, melainkan justru garis awal buat sebuah misi yang baru. Nah, biar lebih asik ngikutinya, ini rute perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari konsep dasar akar keselamatan, lanjut ngelawan kepasifan rohani, memahami apa itu misi inkarnatoris, sampai akhirnya kita lihat gimana eksekusinya di tengah masyarakat. Oke, kita masuk ke bagian pertama, akar dan buah keselamatan. Kita mulai dari memecahkan dilema teologis klasik, yang pasti udah sering banget kalian dengar, yaitu perdebatan soal anugerah versus perbuatan baik. Gimana sih sebenarnya hubungan antara dua hal ini? Biar gampang, bayangin aja sebuah pohon. Usaha manusia atau seberapa baiknya moral kita itu nggak akan pernah jadi akar dari keselamatan. Akarnya itu murni 100% anugerah Tuhan. Tapi, perbuatan baik adalah buah yang otomatis bakal muncul di cabang-cabangnya. Logikanya kan, kita nggak mungkin punya pohon yang sehat tanpa ngelihat buah yang dihasilkannya. Masuk akal kan? Kalau kita bedah surat Efesus pasal 2 ayat 8-10, keseimbangannya tuh dapat banget. Di situ dengan tegas dibilang kalau kita diselamatkan bukan karena usaha atau kehebatan kita sendiri. Tapi tunggu dulu, jangan berhenti bacanya sampai situ aja. Secara eksplisit juga dibilang kalau kita diciptakan justru untuk melakukan pekerjaan baik yang udah disiapin sama Tuhan. Jadi perbuatan baik itu bukan syarat supaya kita selamat, tapi justru tujuan dari keselamatan itu sendiri. Lanjut ke bagian kedua. Sekarang kita mau bahas soal melawan kepasifan rohani. Jujur aja, banyak banget salah kaprah di luar sana. Ada yang ngira kalau kita cuma ngandelin anugerah, ujung-ujungnya kita bakal jadi males secara spiritual. Mari kita patahkan mitos ini sekarang juga. Rasul Paulus menangkap ide ini dengan sangat brilian lewat kalimatnya, "Kerjakanlah keselamatanmu, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu." Maksudnya gini loh, kita bukannya lagi nambah-nambahin usaha kita sendiri ke atas penebusan Kristus. Bukan gitu konsepnya. Sebaliknya, kita lagi ngasih jalan buat mesin pendorong dari Tuhan yang emang udah bekerja di dalam diri kita untuk keluar dan terekspresi secara nyata. Keselamatan yang sejati itu selalu punya efek bekerja keluar. Coba kita lihat prosesnya secara berurutan. Langkah pertama, anugerah diterima. Langkah kedua, anugerah ini bukannya bikin kita diam, tapi justru memicu transformasi mendalam di batin kita. Dan puncaknya, di langkah ketiga, transformasi itu meledak keluar. Berubah jadi tindakan nyata, kayak kasih, pelayanan, dan kesaksian. Ini bukti konkret kalau keselamatan itu otomatis bikin hidup kita punya misi. Nah, semua ini ngebawa kita ke satu pertanyaan kritis yang lumayan nampol. Kalau keselamatan itu murni hadiah gratis dari anugerah, terus ngapain dong kita masih harus capek-capek hidup dan bekerja di dunia ini? Kenapa nggak langsung aja kita nikmatin keselamatan itu sendirian di pojokan? Untuk jawab pertanyaan berani barusan, kita masuk ke bagian ketiga. Kita harus ngeksplorasi cetak biru teologis tentang gereja yang diutus ke dalam dunia yang sering disebut sebagai misi inkarnatoris. Oke, kekristenan inkarnatoris emang kedengarannya kayak istilah teologi yang berat banget ya, tapi sebenarnya simpel kok. Intinya adalah kehadiran yang aktif dan terlibat. Ini bukan cuma soal apa yang kita yakini di kepala, tapi soal benar-benar hadir di tengah dunia, ngerasain langsung suka dukanya realitas manusia, dan beneran ngejalanin panggilan hidup kita sehari-hari. Tapi ada batas tegas yang perlu kita tarik di sini. Inkarnasi ontologis, yaitu saat firman benar-benar menjadi manusia secara fisik, itu sangat unik dan cuma berlaku buat Kristus. Kita sebagai manusia nggak berubah hakikat jadi Tuhan ya. Di sisi lain, yang jadi bagian kita adalah hidup inkarnatoris. Ini tuh panggilan paralel buat gereja untuk hidup ngikutin polanya Kristus. Sama persis kayak Kristus diutus, kita semua juga ikut diutus. Jadi, ada kontras yang tajam banget di sini. Kita nggak pernah dipanggil buat kabur dari dunia, menjauhi masyarakat, atau hidup nyaman di dalam gelembung suci yang nggak nyentuh realitas sama sekali. Kebalikannya, terjun langsung ke dalam dunia itu adalah bagian paling fundamental dari identitas Kristen kita yang sejati. Terus gimana bentuk eksekusinya di dunia nyata? Mari kita masuk ke bagian terakhir, yaitu transformasi sosial.
Kita bisa lihat beberapa karakteristik praktis yang bisa langsung diterapin. Gereja itu harus hadir sebagai perpanjangan tangan Tuhan di tengah-tengah masyarakat. Kita bawa terang ke tempat yang gelap, kita nyatain kasih Allah lewat hal-hal praktis, dan kita jadi saksi hidup buat nilai-nilai kerajaan Allah. Jadi ini bukan sekedar teori di awang-awang ya, ini benar-benar cetak biru buat aksi nyata kita setiap hari. Sekali lagi, ingat ya, pola hidup inkarnatoris itu benar-benar anti sama yang namanya pasif. Nggak cukup cuma sekedar percaya di pikiran atau diyakini di dalam hati tanpa bukti nyata. Yang dibutuhin itu tindakan real yang menyentuh semua aspek kehidupan. Kita semua dipanggil buat jadi agen transformasi, entah itu di tempat kerja, di rumah, atau di lingkungan sosial kita. Pada akhirnya, inilah esensi dan tujuan utama dari keselamatan itu sendiri. Kita diselamatkan bukan cuma buat egois dinikmatin sendiri. Kita diselamatkan untuk kemuliaan Tuhan, untuk dibentuk karakternya jadi seperti Kristus, untuk jadi saksi, dan untuk ngerjain pekerjaan-pekerjaan baik yang bisa ngubah lingkungan di sekitar kita. Kalau ada satu poin utama yang harus kalian bawa pulang dari paparan ini, ingatlah ini. Anugerah itu nggak pernah membius kita buat jadi diam dan pasif. Justru sebaliknya, anugerah memberdayakan kita buat jadi orang-orang yang aktif, yang siap diutus ke dalam dunia untuk sebuah tujuan yang jauh lebih besar dari diri kita sendiri. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan provokatif buat menantang kita semua. Pertanyaannya simpel, tapi butuh pembuktian dari cara kita hidup. Apakah Anda merasa hanya diselamatkan? Atau Anda menyadari bahwa Anda sebenarnya sedang diutus ke dalam dunia di sekitar Anda? Coba deh direnungkan. Terima kasih banyak udah ngikutin paparan kali ini. Sampai jumpa!